Lalu Khadijah pun mencari siapa kira-kira orang yang paling pantas untuk diajak ngomong. Ditemukanlah seorang sahabatnya bernama Nafisa. Nafisa sahabat dekatnya Khadijah. Lalu berkata Khadijah, wahai Nafisa, apa kamu sudah tahu cerita tentang Muhammad? Oh belum, kata Nafisa. Kata Khadijah, ceritanya begini loh, begini, diceritain semua panjang lebar yang mesra cerita. Lalu Nafisa juga kaget, seperti itu kah Khadijah? Dia bilang iya. Dan saya punya niat sesuatu yang saya ingin kamu yang menyampaikannya. Kata Nafisa, apa itu? Saya ingin agar engkau menyampaikan kepada Muhammad untuk melamarku. Kata Nafisa, selama ini kau nolak tokoh-tokoh Mekah yang kaya raya, sekarang kau minta Muhammad untuk melamarmu. Artinya Nabi SAW memang waktu itu pedagang, tapi bukan sekelas levelnya orang-orang nomor satunya Mekah yang melamar Khadijah kemudian ditolak, gitu kan? Maka pada saat itu kata Khadijah, iya, saya bersedia kalau Muhammad mau menjadi suami saya. Maka Nafisa pun tidak menunda, mengatakan urusan saya akan pergi. Maka waktu itu Nafisa pun mendatangi rumah Nabi SAW, kemudian menemuinya. Di depan ada keluarga-keluarga pada saat itu. Di antaranya tentu ada Abu Talib pamannya, kemudian ada sepupu-sepupunya gitu kan. Lalu Nafisa mengatakan, wahai Muhammad, mengapa engkau belum menikah? Kata Nabi SAW, belum cukup bekal. Ini biasanya kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia begitu ya, kalau bahasa Arab itu minkillati dzatiyat. Orang Arab biasa begitu. Bisa saja dia mengatakan saya belum punya rumah karena masih numpang sama pamannya memang pada saat itu. Itu kan masih tinggal sama Abu Talib. Kemudian usaha saya masih baru mulai. Ya, nantilah kalau sudah mantap semua sudah mapan baru saya menikah. Lalu kata Nafisa, ya, wahai Muhammad, mengapa engkau tidak menikah dengan wanita yang berkumpul semua pada dirinya hal yang kau butuhkan? Kecantikan, jalur nasab, ya, kekayaan, kepintaran, gitu kan, kedudukan, semua ada. Kata Nabi SAW, siapa yang kau maksudkan? Kata Nafisa, Khadijah binti Khuwailid, gitu kan, Khadijah binti Khuwailid. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana bisa Khadijah? Mali wal Khadijah, kata Nabi SAW, bagaimana saya dengan Khadijah? Mustahil lah itu terjadi. Karena Khadijah siapa? Orang yang memang menolak semua tokoh-tokoh satu Mekah. Tahu kalau dia tolak tokoh-tokoh Quraisy. Lalu dia mau menikah dengan orang yang tadinya pengembala kambing, kemudian sekarang menjadi pengusaha kecil. Kata Nafisa, itu urusan saya. Yang penting kamu setuju dulu, gitu kan? Ini yang bujang-bujang yang ketawa ini. Maka pada saat itu pun Nafisa kembali kepada Khadijah mengatakan, oleh Khadijah, sudah selesai urusannya. Apa yang selesai? Muhammad sudah setuju, gitu kan? Kata Khadijah, baik kalau begitu, jangan ditunda, gitu kan? Maka Nafisa kembali lagi ke Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, sudah selesai urusannya. Apa yang sudah selesai? Khadijah sudah setuju, gitu kan? Sudah selesai urusannya. Kapan kita bertemu? Bertemu. Dipanggillah Abu Talib, paman Nabi SAW, menghadap ke rumahnya Khadijah. Dan Khadijah itu ditemanin oleh, ada yang mengatakan yang temanin waktu itu Nabi SAW dikatakan ditemani oleh pamannya Abu Talib dan Hamzah. Tentu ini sebelum bicara masalah Islam ya. Kemudian dari pihak Khadijah ayahnya sendiri Khuwailid, dan ada yang mengatakan ditemani juga oleh sepupunya Waraqah bin Naufal, ya, pendeta Nasrani nanti yang akan mengakui kenabian Nabi SAW di masa penerimaan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, pada saat itu terjadilah kesepakatan dan akhirnya menikahlah Nabi SAW dengan Khadijah. Dan pada saat itu maharnya Nabi SAW yang diberikan adalah 20 ekor unta, ya. Jadi satu ekor unta itu sekarang sudah berapa harganya? Ratusan juta, gitu kan? Apalagi ya sampai 20 ekor unta ini. Dan ini bantahan yang sangat jelas kepada para orientalis yang mengatakan Muhammad sengaja menikah dengan orang kaya karena dia ingin membiayai hidupnya. Dan ini tidak benar sama sekali. Salah sekali ini. Karena Nabi SAW waktu itu setelah menikah pun sama Khadijah, beliau yang memberikan kebutuhan rumah, nafkah, walaupun tetap memutar modal Khadijah. Karena setelah menikah, Khadijah menyerahkan seluruh hartanya radhiyallahu anha kepada Nabi SAW untuk dikelola, gitu kan? Silakan kelola lalu dipakai bersama-sama, gitu kan? Nabi SAW pada saat itu, teman-teman sekalian, menikah dengan Khadijah tentunya itu
berumur 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Dan ini juga sekaligus bantahan yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu, kata orang-orang orientalis ya, dan ini dikembangkan oleh para orang-orang liberal sekarang, kalau Nabi SAW itu menikah lebih dari satu wanita sampai memiliki beberapa orang wanita, itu karena hawa nafsu. Ini pemahaman yang fatal sekali salah. Kenapa? Karena Nabi SAW pada saat menikah dengan Khadijah, sampai Khadijah meninggal, Nabi SAW tidak poligami. Beliau sendirian. Padahal pada saat itu Nabi SAW mampu untuk menikah lagi. Sebagaimana kita akan lihat nanti, fase penobatan Nabi itu di masa beliau masih berumah tangga dengan Khadijah. Dan bisa saja beliau menikah pada saat itu. Tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Dan dalam kondisi Nabi 25 tahun untuk menikah, Khadijah 40 tahun. Gitu kan. Jadi jelas sekali terbantahkan. Tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu ini. Dan kita lihat Nabi SAW menikah setelah meninggalnya Khadijah. Ya, setelah meninggal Khadijah, barulah masuk wahyu turun menyuruh Nabi SAW untuk mengizinkan Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah, kemudian baru menikah dengan Aisyah, kemudian baru datanglah wanita-wanita yang lain. Setelah itu yang dinikahi Nabi SAW, itu pun wahyu dari langit, bukan keinginan Nabi SAW. Karena perilaku Nabi, perkataan Nabi semua dikontrol oleh wahyu, gitu kan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi perilaku dan keputusan Nabi SAW itu dikontrol oleh wahyu, gitu kan? Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku dinikahkan, maksudnya Allah perintahkan untuk menikahi dengan wanita-wanita ahli surga. Artinya yang sudah menjadi istri Nabi SAW adalah wanita ahli surga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.